Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa darud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-saniyatu salatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi usfan wa hiya idza kana al-adu fi jihatil qiblati wala satirun wa fil muslimin kasratun kaifiyatuha yasuful imamul jaisa soffaini yuhrimu bihima ma'an fa idza raka'a ma'ahu wa idza tadala ma'ahu wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus soffain wa yabqal akharu yahrusu fa idza faraha saful awal minas sujudi wa qama li rak'ati tsaniyati sajada saful akhar alladzi kana yahrusu wa yalhaqul imama fil qiyam wa yusannu lil imami tatwilul qiraati liyumakkinahum lihaqahu wa hakadza ya'malu fi kulli rak'atin wa yusallimu bihima ma'an kama qala sahibu safatiz zubat wa in yakun fi qiblatin saffahumu saffaini thumma bil jami'i akhrama wa ma'ahu yasjudu saffun minhuma wa kharasal akharu thumma haitsu qam fayasjudu tsani wa yalhaqul imam. Asali satu salatuhu sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhl wa hiya idza kana al adu fi ghairi jihatil qiblah kaifiyatuha yusallil imamu bil firqatil ula salatan tamatan wa bil firqati tsaniyah salatan tamatan wa salatu dzatir riqa afdalu min salati batni nakhl. Masih membahas tentang cara sholat di medan peperangan. Imam Syafi'i memilih daripada 16 cara 4 cara saja. Yang pertama dzatur riqa sudah kita bahas, kali ini yang kedua. Sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Usfan. Sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Usfan atau di kampung Usfan. Di situ harokatnya bi asafannya. Wallahu alam. Kalau di kitab-kitab itu bidhammil sin wa bidhammil ain wa sukunis sin al muhmalatain. Langsung disarai ya, di kitab-kitab di Ibarah itu disebutkan dengan mendhammahkan ain dan mensukunkan sin. Yang keduanya tanpa titik, ainnya tanpa titik, sinnya tanpa titik. Jadi bi Usfan. Itu nama kota, nama desa antara Mekah dan Madinah. Sholatnya Nabi SAW di Usfan ini ketika itu musuh ya, idza kanal adu fi jihatil qiblah, musuh di arah kiblat. Jadi ketika mukminin atau muslimin sholat itu sudah langsung menghadap ke para musuh. Sudah siap siaga tentunya. Beda kalau kemarin musuhnya enggak di depan muslimin, di arah kanannya atau kirinya atau belakangnya, pokoknya walhasil bukan di depannya, atau di depannya tapi ada penghalang. Itu kemarin, itu dzatur riqa dengan cara sholat dzatur riqa. Kalau sekarang musuh di depannya orang muslimin ketika sholat alias di kiblah, di arah kiblat, wala satirun dan tidak ada penghalang di situ. Wafil muslimin kasro, akan tetapi musliminnya lebih banyak.
minimal sama seperti kemarin ya. Kalau kemarin nggak disebutkan memang syaratnya karena ada perbedaan. Kalau usfan langsung disebutkan di sini. Wa fil muslimin kasro. Musliminnya harus lebih banyak, minimal sama. Cara memberikan kesamaan ataupun lebih itu nggak seperti 2:2, tidak. Kalau sama orang kafir, mukmin sama orang kafir itu ya 1:2. Orang kafir 2, mukmin 1. Itu perbandingannya. Bagaimana cara sholatnya ketika musuh di arah kiblat? Atau yang paling enaknya itu dinamai dengan usfan. Bagaimana kalau sholat usfan itu? Kaifiyatuha, caranya. Yasuful imamul jaisa. Imam yang menjadi imam ini membagi pasukannya sofain 2 sof, sama seperti kemarin 2 sof. Yuhrimu bihima ma'an. Ini membedakan. Kalau kemarin 1 sof menjaga, 1 sof bertakbiratul ihram bersama imam. Kalau yang sekarang yuhrimu bihima ma'an. Si imam takbiratul ihram untuk sholatnya bersamaan ya, dengan dua kelompok tadi itu. Takbiratul ihram bareng, duduk takbiratul ihramnya bareng, duduk maksudnya itu ya 1 kali sholat ya, satu kali takbiratul ihram. Fa idza raka'a mahu. Jika imamnya ruku, 2 kelompok tadi itu, 2 sof tadi itu ya ikut ruku. Wa idza tadala, ketika imamnya iktidala ma'ahu, maka 2 sof tadi juga ikut iktidal. Nah, ini caranya ya. Takbiratul ihram imam, makmum 2 sof tadi itu ikut takbiratul ihram. Baca Fatihah, kalau memang itu jahriyah ya jahriyah, kalau itu memang sirriyah ya sirriyah, ruku melok ruku dua-duanya. Iktidal melok iktidal dua-duanya. Wa idza sajada, ketika sudah beranjak sujud si imam, fayasjudu ma'ahu ahadus sofain. Sujud bersama imam yang bergegas sujud tadi itu ahadus sofain, salah satu dari 2 sof saja. Kan dibagi 2 sof. Nah ini salah satu saja ikut sujud bersama imam, baik yang depan ataupun yang belakang. Wa yabqal akhar yakhrusu. Lah kan 1 sof ikut sama imam, 1 sofnya menjaga. 1 sofnya menjaga. Lu kok gak nunggu di ruku aja sih? Kan iktidal ada yang berpendapat rukun pendek. Kenapa nunggunya kok di iktidal gak di ruku? Nek di ruku kesulitan ini. Para mukmin kan kalau ruku ya memandang arah sujud. Nah, nek menyerang musuh ya apa? Nah, disinilah syariat mengajarkan yang lewat pelajaran dari para Rasulullah ketika iktidal nunggunya. Ya, menjaganya itu ketika iktidal. Ini bukan uzur lagi, sudah darurat ya, darurat sudah. Kalau uzur aja boleh memanjangkan, apalagi darurat. Fa idza faragha shaful awal minas sujudi, ketika sudah selesai sof yang pertama daripada melakukan sujud, wa qama li raq'ati tsaniyah, dan bergegas ke rakaat yang kedua, sajadah shaful akhir, maka sujud yang menjaga tadi itu, yang di posisi iktidal tadi, kelompok yang posisi iktidal baru melaksanakan sujud ketika sudah sof pertama tadi itu mengangkat kepalanya dari sujud kedua di rakaat pertama. Sajadah shaful akhir alladzi kana yakhruju wa yalhaqul imam fil qiyam. Sujud langsung guys ya, kelompok yang kedua sujud, duduk di antara sujud lagi, berdiri, bertemu dengan imam di rakaat kedua di posisi berdiri. Wa yusannu lil imam tatwilul qira'ah liyumakkinahum lihaqahu. Lah di situ imam disunahkan memanjangkan bacaan. Ojo ditinggal makmum sakno. Ya, imamnya disunahkan untuk membaca yang agak panjang supaya yang iktidal yang ngejar tadi itu bisa menemui dia di berdiri rakaat kedua.
Wa hakadza ya'malu fi kulli rakaatin. Nah, seperti ini dikerjakan di setiap rakaatnya. Kalau memang itu lebih dari 2 rakaat. Kalau memang sholatnya lebih dari 2 rakaat. Wa yusallimu bihi ma'an. Salamnya bareng-bareng. Salamnya bareng-bareng. Berarti rakaat kedua ya apa? Rakaat kedua ya sama seperti tadi itu, salah satu jaga di iktidal sampai imam selesai sujud yang kedua di rakaat yang kedua alias tasyahud akhir, maka si makmum yang menjaga tadi itu mengejar sampai di situ tasyahud bareng dan salam bareng. Ini tentang sholat usfan atau posisi musuh di arah kiblat dan tidak ada penghalang. Kama qala sahibu Sofati Zubat, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang Zubat dalam syairnya, wa in yakun fi kiblatin soffahumu, jika memang musuh berada di kiblat soffahumu, maka si imam membuat sof para prajurit soffaini 2 sof, summa bil jami'i akhroma, kemudian si imam dengan semuanya bertakbiratul ihram, wa ma'ahu yasjudu safun minhuma, bersama imamnya sujud 1 sof saja daripada 2 sof, wa harusal akhor, dan satunya menjaga, summa haitsuqom, kemudian sekira yang sujud tadi itu berdiri, fayasjudu sani, maka kelompok yang kedua melakukan sujud wal hakul imam, dan mengejar imamnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya. Soalnya memang kalau diperhatikan di sini langsung idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus sofain. Jika imam sujud maka jika imam sujud maka sujud salah satu dari 2 sof tadi itu, 2 kelompok. Jika imam sujud maka sujud bersama imam salah satu dari 2 kelompok. Kalau mungkin kita pernah dengar misalnya ada orang mengajarkan tata cara sholat usfan nggak seperti ini, loh saya pernah dengar itu harus sof yang pertama yang yang sujud bersama imam itu harus sof yang pertama bukan sof kedua. Bisa dikerjakan seperti itu. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya boleh yang sof pertama ikut sujud, kemudian yang kedua menjaga, atau sebaliknya yang kedua yang sujud, yang sof yang pertama yang berdiri. Itu memberi pelajaran kepada kita seperti itu. Loh, itu membuat dalil dengan ada yang sof kedua nanti di rakaat kedua maju, sof pertama mundur supaya podo oleh ganjaran sof pertamai. Memang seperti itu? Ya, memang ada seperti itu. Bahkan itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim seperti itu. Ya, makanya di sini kalau di ibarat yang lain, sholat usfan di sini ada 4 cara. Semuanya dibenarkan ya, ada 4 cara, semua dibenarkan. Nah, ini yang paling enak ini wis, yang ditulis di baro di Takriratus Sadidah ini enak langsung, pokoknya ono sing sujud bersama imam kemudian ada yang jaga sudah cukup wis. Ya itu tadi, dengan syarat yang menjaga ini minimal sama dengan orang kafir totalnya, jangan sampai kurang. Kalau kurang nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Lu kafirnya mek loro misalnya, ya berarti sing jogo mek wong sitok cukup pisan. Ngene lho. Ya. Kalau misalnya musuhnya kafirnya mek loro, wonge sing mukmine 100. Ya. Aslinya sebanding 12 ya. Ini kalau misalnya jaga 1 orang saja sudah cukup, yang lain ikut imam bersama imam cukup. 1 orang yang jaga. Jadi intinya di situ syaratnya itu musuh di kiblat, tidak ada penghalang, kemudian ada yang menjaga, dan yang menjaga itu lebih banyak daripada orang kafir. Asalisa, cara yang ketiga atau bagian yang ketiga ya, nau yang ketiga. Sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlin. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di batni nakhlin, sama tempat juga. Dinamakan batni nakhlin ya. Cekai wiwu. Karena apa? Posisi musuh di sini ketika sholat batu nakhlin ini, idzakan al-adu fi hori jihatil qiblah. Musuh berada di selain arah kiblat. Mirip apa ini? Sholat Zatul Riqa.
Ya, musuh bukan berada di arah kiblat. Bedanya kalau Dhatul Riqa kemarin atau musuh di kiblat tapi ada penghalang. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan. Kalau di baro-baro yang lain itu Batni Nakhlin itu yang punyanya Dhatul Riqa yang di Takriro. Ya. Berarti apa? Batni Nakhlin itu musuh bukan di arah kiblat atau di arah kiblat tapi ada penghalang. Kalau yang di sini musuh tidak di arah kiblat gitu aja. Itu Batni Nakhlin. Walhasil pokoknya orang muslimin gak bertatap muka dengan musuh. Nah, ketika seperti itu berarti sholatnya bisa pakai Dhatul Riqa atau Batnu Nakhlin. Terserah mau yang mana. Sehingga sebagian ulama juga menyebutkan dalam karangannya itu cuma 3 saja. Dhatul Riqa, kemudian Usfan, kemudian Sidatul Khauf. Batnu Nakhlin enggak disebutkan karena masuk dalam Dhatul Riqa. Cara sholat Batnu Nakhlin bagaimana? Yusallil imamu bil firqatil ula sholatan tamatan wa bil firqatis tsaniyah sholatan tamatan, alias imam membagi 2 bagian sama seperti Dhatul Riqa. Prajuritnya dibagi loro, satu untuk jaga, satu untuk sholat bersama imam. Tapi bedanya kalau yang kemarin sholat bersama imam semuanya, tapi gantian jogo. Kalau di Dhatul Riqa. Tapi kalau di Batnu Nakhlin sholat bersama imam satu kelompok tadi itu sempurna. Kalau misalnya 2 rakaat ya 2 rakaat, kalau 3 rakaat 3 rakaat, kalau 4 rakaat ya 4 rakaat. Jadi sempurna sholatnya. Itu yang pertama. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sholat lagi sama imam. Berarti imami mu'adah. Imamnya mu'adah, ngulangi. Terus kalau sudah seperti itu, mana yang lebih afdol? Dhatul Riqa apa Batnu Nakhlin? Wa sholatu Dhatul Riqa afdalu min sholati Batni Nakhlin. Sholat Dhatul Riqa itu lebih utama daripada sholat Batnu Nakhlin. Ya. Kenapa? Karena kalau sholat Batnu Nakhlin ini kelompok yang kedua gak berjamaah bersama imam. Imamnya gak sholat fardu bersama makmumnya. Imamnya dicatat sholat sunnah, diganjar sholat sunnah imamnya. Nah, di sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya disyariatkannya sholat seperti ini, Dhatul Riqa, Usfan ataupun Batni Nakhlin dengan berjamaah sampai diatur seperti ini menunjukkan pentingnya berjamaah yang pertama. Padahal misalnya kita nggak berjamaah pun nggak masalah, ya. Tapi ini menunjukkan pentingnya berjamaah. Bahkan kalau kita eling dulu di hukumnya berjamaah ada yang ngomong wajib. Ya, ada yang ngomong wajib. Kemudian yang kedua, opo kok gak jamaah luru-luru ae? Kok sampai dibagi koyo ngono mangko? Nah, kenapa enggak satu imam satu makmum, yang lain biar jogo ae? Kok gak seperti itu? Ini juga mengajarkan kepada kita untuk supaya mengejar sholat berjamaah itu lebih banyak. Di mana sholat jamaah lebih banyak, di situ pahalanya juga lebih banyak. Nah, ini daripada yang bisa kita ambil daripada pelajaran sholat dalam medan peperangan. Tinggal satu nauk atau satu bagian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah mungkin ada tambahan dari guru kita Ustadz Hadi atau Ustadz Masyudi atau daripada para asatidz yang hadir. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan.